nilai ya untuk yang diperlukan program ketika dieksekusi. Artinya si variabel itu sebenarnya wujud nyatanya adalah memori ya, memori yang dialokasikan yang digunakan untuk menyimpan nilai tadi. Tinggal nanti dikasih tahu aja alamatnya di mana gitu. Nah, itu variabel. Kita udah sama-sama tahu ya. Misalnya deklarasinya contohnya dalam Java itu seperti ini ya. Ini in berarti menentukan tipenya ya, integer, ini data nama variabelnya ya. Kemudian 50 nilainya. Oke, cuman perlu dicatat di sini dalam Java itu ada variabel lokal, instan dan statik gitu ya. Kita lihat dulu, yang lokal itu adalah variabel lokal adalah dideklarasikan di dalam body of the method, yaitu di dalam body ya, di dalam metode itu kan ada codingnya ya, di codingnya metode itu disebut variabel lokal ya. Nah, variabel lokal ini hanya berlaku di body method itu, di dalam metode itu. Jadi tidak dikenal di luar metode ya, tidak dikenal. Bahkan di kelas juga sudah tidak dikenal karena batasannya terbatas hanya pada metode itu saja. Nah, itulah disebut sebagai lokal variabel. Kemudian yang kedua, instance variabel. Apa tuh instance variabel? Kalau insan atau istilah insan, ingat aja objek gitu ya. Karena yang namanya insan itu maksudnya adalah insan dari suatu kelas. Insan itu contoh misalnya, contoh dari suatu kelas, wujud dari suatu kelas gitu. Jadi kalau ada insan variabel berarti si variabel itu milik objek gitu ya. Oke. Jadi apa definisinya? Variabel declare inside the class but outside the body of the method. Jadi itu ya, kalau tadi yang lokal itu di dalam method, kali ini di luar method tapi di dalam kelas gitu. Oke, nah yang instance variable itu spesifik, instance spesifik, and is not shared among instance. Jadi kayak kemarin kita punya variabel nama, variabel nick gitu ya, itu instance variable. Karena begitu kita menciptakan objek anak ya yang namanya Unyil, berbeda ya dengan objek anak yang namanya Usro gitu. Yang Unyil nicknya sekian, yang Usro nicknya sekian. Yang Unyil namanya Unyil Suronyil misalnya, yang Usro namanya Usro Suroso gitu. Jadi beda-beda ya, itu yang namanya sebagai variabel insan atau insan variabel, variabel objek. Oke, jelas ya. Nah, sedangkan static variable itu variable that is declared a static is called a static variable. It cannot be local. You can create a single copy of the static variable and set among classes. Jadi static variable itu sebenarnya variabel milik kelas. Jadi variabel milik kelas, bukan milik objek. Karena milik kelas, ya nanti dipakai bersama oleh setiap objek. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Ini ada variabel prodi ya, prodi string tanpa statik ya kan. Di sini ada if. Begitu diciptakan ini si kelas ini, maka akan tercipta seperti ini. Kita di sini ada dua objek ya, masing-masing punya ya. Karena ini jadi sebagai variabel insan ya, gitu. Kita bikin lagi objek 3, 4, 5 ya, sama aja kayak gini gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan statik, jadinya seperti ini statik, string prodi if. Maka karena ini statik, ini jadi milik kelas si prodi itu, dipisah di sini karena bukan milik objek. Tapi ini di-share bersama oleh semua objek yang dari kelas yang ini. Nah, dengan begini maka ada penghematan memori ya kan. Coba kalau kita misalnya punya objek ini ada 10, 100 ya kan, berarti harus ada 10 ini ya. Kalau dideklarasikan skala tidak statik. Tapi karena statik jadi cukup satu, mau berapapun objeknya gitu. Kedua, memang kadang ya dalam pemrograman kita butuh ya nilai yang memang bisa diakses oleh bersama. Ibaratnya seperti variabel global gitu kalau dalam pemrograman dahulu. Tapi bedanya kalau dahulu di global itu bebas terbuka sepenuhnya, kalau ini tidak, lingkupnya hanya di kelas itu saja gitu. Oke ya, jelas itu bedanya statik dengan yang instan dengan yang lokal. Oke, kemudian sebenarnya ada pertanyaan nggak? Barangkali yang ada. Nih, oke ya. Ya materinya kan udah di upload ya di e-learning ya, tinggal unduh aja. Oke, kalau ada pertanyaan lanjut. Static variable ini initialization. Jadi variabel itu harus diinisialisasi. Kalau nggak kan nggak ada nilainya, nggak pugu itu undefined ya, sehingga supaya define jadi inisialisasi.
Nah, kapan inisiasinya? Itu ketika kelas di loading, ya, sebelum objek diciptakan dan sebelum static method dieksekusi. Kenapa? Ya ini harus ada dulu si static variabelnya, nilainya gitu ya. Jangan sampai kelas diciptakan, ya, apa, objek diciptakan, si variabel statiknya belum. Nah, si objek cari-cari mana ini, gitu kan. Nah, begitu juga ketika static method mau dieksekusi. Oke, kemudian nilai defaultnya untuk primitive integer itu 0. Ini yang static sama non static sama ya. Untuk primitive floating point 0.0, untuk boolean false, untuk object reference 0. Maksudnya 0 tahu ya. Jadi nanti isi bitnya tuh 0 kosong semua, 0 semua. Nah, apa itu object reference? Yaitu mengacu ke suatu objek. Berarti ini objek ini simpan di memori berapa gitu. Nah, itu maksudnya object reference seperti itu. Ya kalau udah mengacu ke suatu objek berarti udah ada nilainya. Kalau ini kan kalau belum mengacu ke suatu objek berarti masih nilainya masih 0. Oke. Kemudian tipe data. Tipe data dalam Java ada primitif, ada non primitif. Apa itu yang primitif? Yang primitif itu seperti di pemrograman lain, di bahasa lain ya. Ada boolean, char, byte, short, int, long, float, dan double. Itu mirip dengan bahasa yang lain. Cuma di sini ada lebih lengkapnya. Nah, itu yang primitif. Yang primitif data itu murni hanya mengandung nilai. Ya. Jadi apa primitif itu? Murni mengandung nilai saja. Kalau yang non primitif ya, tidak hanya nilai tapi ada metodenya. Misalnya kelas. Kemarin kita bikin kelas anak. Ada di situ variabel misalkan name, ada variabel namanya nama. Ada variabel apa misalnya ya. Itu ada setter getter juga kan, ada setter getter, ada konstruktor gitu. Jadi di kelas itu tidak hanya nilai tapi juga ada metode untuk mengolah nilai tadi. Begitu juga interface ya, nanti kita akan belajar interface itu apa. Begitu juga array, kita punya array, nanti kita punya metode untuk mengetahui berapa sih panjang array itu. Maksudnya panjang array itu adalah jumlah member ya yang ada di array itu. Gitu ya. Itu yang namanya non primitive data type. Oke, jelas ya. Java is statically typed programming language. It means all variable must be declared before it's used. Jadi sebelum dipakai harus dideklarasikan dulu. Caranya tadi seperti tadi itu in data sama dengan 50 itu sekaligus dideklarasikan sebagai apa? Sebagai variabel yang berjenis integer dan diinisialisasi dengan nilai 50 gitu. Ya, oke ya. Kemarin juga kan kita ada apa? Data variabel ayahku yang kelasnya ayah ya kan gitu. Kemudian ada juga data atau variabel ibuku yang berkelas ibu. Jadi si kelas itu bisa berfungsi sebagai type juga gitu kan. Oke, nah ini ada nilai default dan ukuran default dari beberapa data primitif. Yang boolean itu defaultnya false yang tadi itu ya. Yang panjangnya 1 bit, karakter itu ini 2 byte ya. Nah ini lambangnya gini ya, kodenya /u. Kemudian byte 0, short 0, int 0. Maksudnya apa nih? In dengan long itu sama integer. Begitu juga short sama integer. Cuma bedanya yang short itu 2 byte, yang in 4 byte, yang long 8 byte. Nah, itu. Begitu juga yang float sama double sama-sama real, cuma yang float itu 4 byte, yang double itu 8 byte. Bedakan dengan F dengan D gitu. Oke. Berikutnya adalah array ya. Array itu collection of similar type of element which has contiguous memory. Jadi di sini ada perhatikan adalah contiguous ya. Contiguous itu berarti berurutan, beriringan, bergandengan gitu ya. Java array is an object which contain element. Dari objek si array dalam Java itu objek ya. Sehingga dengan begitu ada data, ada variabel lah itu ya, ada juga itu ya metodenya ya, kondisi di sini objek. Oke, kemudian Java index base ya, seperti pernah ya, indeks kemarin kan anak, cuman indeksnya itu dari yang pertama tuh 0 ya, bukan 1 ya. Yang pertama 0, yang 1 itu yang kedua. Oke ya, index base. Oke. Object of
dynamically generated class, ya, lebih secara dinamik. Dan ini nanti Pak mewarisi kelas objek aja, ada kelas objek dengan huruf O besar ya. Oke, nanti kita bicarakan. Jadi ada ini, nanti ada kita bahas array. Oke, untuk sintaknya seperti ini ya, data type kurung-kurung spasi R gitu. R itu para variabelnya kan. Atau juga bisa seperti ini, data type spasi data type-nya misalnya string kah. Itu bisa string, bisa integer ya kan. Bisa seperti ini relasinya, kurung-kurung R atau data type spasi R kurung-kurung gitu. Bisa salah satu dipakai boleh. Nah, ini contoh ya coding yang menggunakan array seperti kemarinnya. Nah, di sini ingat nih ada length ya, yang berarti tadi itu ya, ini length itu udah ada ya. Ya, karena udah ada metode ya, udah ada, nggak perlu kita buat, udah ada sendirinya. Oke, kemudian ini ada for each loop untuk array, kita bisa menggunakan seperti ini. Kemarin kan kita for ya ininya apa, anak hanya besar, kemudian variabelnya kan anak misalnya ya, arraynya adalah anak 2 anak-anak gitu. Jadi ini mengambil variabel ini mengambil satu elemen ya, dari kumpulan elemen array gitu. Oke, kemudian typecasting bisa Pak. Typecasting itu apa? Itu mengubah satu tipe ke dalam tipe data lain. Kita bisa manual, bisa otomatis. Maksudnya gini, ini misalnya ada double ke real, ini kan apa, float real juga sama lebih kecil. Ini long integer, ini integer lebih pendek, ini pendek lagi, ini byte. Ini yang kompatibel nih, yang satu sama lain bisa dikonversi gitu ya. Nah, ini ada kalau arah ke kanan ini disebut narrowing typecasting. Kenapa disebut narrowing? Karena di sini 8 byte misalnya ke 4 gitu kan, narrowing, menyempit gitu ya. Sedangkan sebaliknya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri itu widening. Karena misalnya di sini 4 byte menjadi 8 byte gitu ya. Nah, kalau yang widening itu bisa otomatis ini. Karena apa? Karena nggak ada risiko, nggak ada yang kepotong ya kan gitu. Kalau yang kebalikannya, yang narrowing itu harus manual, kita sendiri yang menentukan gitu, untuk supaya memang ini kepotong juga nggak masalah kayak gitu. Oke, itu ya tadi penjelasannya ya. Tadi implicit compression itu yang widening, yang narrowing, yang arahnya kebalikannya. Oke, kemudian operator. Dalam Java itu ada 8 jenis, yang unary berarti operator yang hanya memerlukan satu operan. Kemudian aritmetik, ya intinya itu kali bagi tambah kurang lah. Cuma dalam Java nanti kita lihat daftarnya. Ada shift operator untuk menggeser bit dalam suatu data yang berupa apa, byte misalnya ya. Kemudian relational operator yang berkaitan dengan lebih kecil kah, lebih besar kah gitu. Bitwise yang untuk mengolah antar bit. Logical operator untuk mengolah logik, misalnya ada yang true dengan true gimana gitu. Kemudian ternary operator, yaitu kalau ini unary itu 1, kalau ternary itu 3, operannya ada 3. Kemudian send operator. Oke, seperti ini tabelnya. Ini yang unary ya, ada postfix, ada prefix. Yang postfix itu berarti si operatornya ada di setelah data, setelah variabel, misalnya expression plus plus. Nah, ini maksudnya kalau di Java itu adalah misalnya A plus plus gitu ya, berarti artinya apa? A sama dengan A plus 1. Kalau A min min ya, berarti A sama dengan A min 1. Nah, gitu. Yang prefix juga begitu, cuma kalau yang ini ya, dipakai dulu baru dinaikkan, kalau ini dinaikkan dulu baru dipakai gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian aritmetik, ada kali, bagi, kemudian ada modulus ya, yang penambahannya ada plus min. Kemudian yang shift ada kiri kanan ya, terus yang 3 ini belum saya cari, saya nggak tahu artinya. Kemudian comparison, lebih kecil lebih besar bersama dengan ya, instant up. Nah, ini instant up itu berarti apakah si objek itu instan dari kelas apa gitu maksudnya. Kemudian equality, apakah sama dengan, apakah tidak sama dengan. Nah, ini bitwise n berarti untuk antar bit aja di n kan, di or kan kayak gitu. Logical ada yang n or ya. Kemudian ternary. Nah, ini yang tadi ternary itu 3 operan, yaitu A, B, C kan di sini. A tanda tanya, B titik 2 C apa artinya?
apakah A benar, jika benar B yang dieksekusi, jika salah C gitu. Jadi seperti if then else ini tuh, cuma diringkas jadi seperti ini. Oke, kemudian assignment kayak gini ya, sama dengan, dan semuanya ini ada nih, plus sama dengan tuh apa artinya, misalnya A plus sama dengan B, artinya A sama dengan A plus B gitu. A min sama dengan B, berarti A sama dengan A min B gitu. Begitu juga yang kali, yang bagi, dan seterusnya. Oke, yang tadi ada prefix yang postfix seperti ini contohnya. Kita punya variabel I, A, B ya. Kita misalnya I-nya 3. Begitu A sama dengan I plus plus, maka ini kan dipakai dulu, baru dinaikkan. Nah, I-nya 3, dipakai dulu ke A, jadi A-nya 3, baru I-nya dinaikkan, jadi I-nya 4 gitu. Nah, kalau yang ini dinaikkan dulu A-nya. A-nya kan 3 nih, dinaikkan dulu jadi 4. Setelah 4 diberikan ke B, jadi B-nya juga 4 gitu. Oke. Ya. Kemudian kontrol di Java ada decision making. Ada loop, ada jump. Yang decision making ada if statement, ada switch statement. Ya sama lah, mirip seperti bahasa yang lain. Notasinya aja agak beda dikit. Kemudian loop statement ada do while, ada while loop, ada for loop, for each. Ya. Ini mirip juga. Ya, cuman bandingkan kalau dengan Pascal misalnya, ini do while tuh di Pascal adanya do until atau repeat until, bukan do until, repeat until. Ya, kalau repeat until tuh kita bikin syaratnya dibalik dengan yang while do loop gitu. Nah ini kalau ini do while sama while berarti sama logikanya. Nah, jadi lebih nggak pusing. Kalau di Pascal pusing, harus dibalik dulu ya. Pernah saya jelaskan di pemrograman dasar ya, pemrograman dasar. Kalau for loop ini sama semua. Nah ada lagi di Java ada for each ya, seperti tadi itu ya, for each untuk array misalnya. Kemudian ada jump, break, continue. Kita lihat nanti satu-satu nih. Simple if statement itu ya biasa aja, if kurung kemudian ada statement yang akan dieksekusinya. Kalau if else ada yang S-nya, kalau if else if itu berarti ladder ya. Kalau nested if berarti nanti ada if then di dalam then-nya si if yang di atasnya, di luar. Seperti ini yang ladder ini ya. Jadi di else-nya tuh langsung ditambah if lagi. Gitu. Nah statement 2 ini dieksekusi jika kondisi satunya salah, ya, kondisi 2-nya true. Yang ini jika dua-duanya salah. Gitu. Kalau condition are false gitu ya. Kemudian yang nested if condition 1, statement 1, kemudian setelah statement 1 ada lagi if condition 2, kayak gini-gini. Nah ini namanya nested. Ya. Yang ini dieksekusi apabila kondisi 1 benar dan kondisi 2 benar. Ya, ini kondisi 1 benar, ya, kondisi 2 salah. Oke, kemudian yang switch statement ya seperti ini, sama seperti switch yang di Pascal. Ya, mirip ya, teman notasinya sintaknya agak beda. Ada case value 1, jadi kalau kasusnya value 1, maka statement 1 yang dieksekusi. Setelah itu break itu artinya apa? Udah selesai ke sini. Udah terakhir di sini. Berarti kalau digambarkan dengan flowchart seperti ini. Jika case 1 true, berarti ini yang match-nya kan. Ini match, maka ini dieksekusi. Begitu ini dieksekusi, udah break langsung ke akhir ini. Kalau nggak ada break gimana? Kalau nggak ada break ke sini. Ngecek yang ini. Padahal udah pasti gagal. Karena apa? Karena match-nya dengan ini kan. Selain ini gagal, ngecek lagi yang ini. Padahal udah tahu pasti juga gagal gitu. Kemudian yang ini juga sama. Nah, jadi dengan break itu maka bisa mempersingkat ya, mempersingkat jalur gitu, dan nggak bertele-tele gitu. Oke. Nanti semua step ini ada breaknya. Oke, gitu. Sekarang kita loop, ada for loop, while loop, sama do while ya. Tadi udah jelaskan yang for loop itu seperti ini, kita sudah tahu berapa kali perulangan kita gunakan for loop. Ini ada inisiasi, kita misalnya punya array ya dari 0 sampai 5, berarti punya 6 elemen gitu ya. Punya 6 elemen, 0 sampai 5 kan punya 6 elemen. Kita diinisiasi, mau dari mana nih kita nelusurinya? Ya, dari 0 kah, dari I1 kan di sini gitu. Kemudian cek kondisi masih true, oke, jika masih true ini ya cek lagi terus kayak gitu. Jika udah ganti
Nah, tapi ini udah pasti perulangannya sekian kalinya udah pasti. Nah, kalau yang ini for each yang tadi itu ya, var ini saya sudah jelaskan tadi di array gitu ya. Kemudian yang while loop, nah, cek kondisi dulu di sini. Start cek kondisi, kalau true ini, kalau false. Nah, sedangkan yang do while eksekusi dulu, setelah eksekusi baru cek kondisi. Kalau true diulang kedua kalinya, gitu terus sampai akhirnya kondisinya false, gitu ya. Jadi bedanya dengan tadi, kalau tadi cek kondisi dulu, kalau ini eksekusi dulu. Yang ini untuk infinite for loop. Ya. Kenapa dalam Java ada infinite for loop? Karena memang ada punya multi thread, ya kan. Kita bisa punya banyak thread. Nanti ada satu thread yang terus muter. Fungsinya apa? Untuk mengawasi thread-thread yang lain. Gitu kayak gitu. Biasanya untuk pemrograman real time atau yang ini. Oke, kita perbandingan loop seperti ini. Yang untuk yang for itu yang multiple time udah jelas, sekian kalinya udah jelas. Kalau yang while nggak tahu akan berapa kali terjadi perulangan. Ya tergantung kondisi gitu. Makanya kayaknya while loop. Ya. Begitu juga yang do while. Ya. Tapi do while bedanya adalah at least once. Gitu. Oke, yang for loop untuk yang fixed number, yang pengulangnya udah pasti, udah tertentu. Kalau ini yang non fix, ya. Dua ini yang non fix, yang not fix, tetapi at least once. Gitu. Kemudian jump statement ada break sama continue. Oke, break itu apa? Break itu untuk memutus, menghentikan suatu perulangan. Nah, seperti tadi itu break langsung exit ke end gitu. Jadi menghentikan aja. Used to transfer the control of the program to the specific segment gitu. Oke, dan nanti kita lihat contohnya. Kalau continue itu untuk meneruskan perulangan berikutnya gitu. Ya, contohnya nanti. Misalnya used to break the current flow of the program and transfer control to the next segment. Ya, outside loop of all switch segment. Jadi bisa kalau di loop itu the next segment, ya, untuk memutus gitu. Tapi ingat break itu hanya berlaku di inner. Ya, the break sebenarnya cannot be used independently. Jadi kita bikin program tiba-tiba ada break itu nggak boleh, karena break itu hanya berlaku di untuk loop atau switch gitu. Oke, ada lagi label name. Ini label name. Nah, bedanya dengan label yang ada di Pascal. Kalau label yang di Pascal bisa diakses melalui GoTo gitu kan, bisa terbang kemana aja gitu. Kita simpan label di mana gitu. Kalau pas salah letaknya lagi udah ngaco gitu. Tapi di sini ada label tuh berlaku di situ aja. Ya. Nanti ada contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini ada AA label, ada BB juga label. Nah, di sini ada break AA. Ketika I sama dengan 2 dan J sama dengan 2, break AA. Nah, ke sini. Gitu. Ini dilewat gitu. Ini nanti Anda eksekusi ya, dicoba ya. Tugas hari ini adalah ini. Oke, kemudian continue. Continue itu adalah next iteration of the loop immediately. Ya. Bisa untuk for, while juga sama. Kita lihat seperti ini. Ini contohnya jika if-nya sama dengan 5, continue. Nah, I-nya 5, ini kan loop nih, I 1, 2 ya. Begitu 5, continue. Continue itu artinya apa? Keputaran berikutnya, lanjut ke putaran berikutnya. Ini baru 5, lanjut ke putaran berikutnya berapa? 6. Jadi langsung I6. I6. Ingat, di sini ada statement. Ya. Ketika pada 5, ini belum dieksekusi, udah lanjut ke putaran berikutnya. Artinya si sistem ini kelewat. Gitu ya. Akan dilewati, sehingga nanti outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nggak ada 5-nya. Gitu. Ya. Nah, coba yang ini break, Anda coba dieksekusi. Ya. Begitu juga yang ini continue, misalnya ada I2, J2, continue gitu. Continue berarti langsung ke J3 ya. Makanya di sini nih J3 ini ya, dua-duanya nggak ada kan, langsung ke J3, langsung ke 2, 3 gitu.
Kemudian coba ini nanti juga dicoba, silakan ya, continue AA berarti langsung dilihat ya. Kemudian 21 begitu 22 langsung ke A kan berarti kan tadinya I kan berlakunya I-nya I-nya 2 jadi I langsung 3. Jadi 22 sama 23 nggak ada. Kemudian continue BB nih. Kalau tadi AA sekarang BB, coba ya. Jadi eksperimenkan. Perhatikan outputnya gimana. Berikutnya adalah Java comment. Ya, comment itu fungsinya sama seperti bahasa lain untuk menerangkan variabel, metode, kelas atau apa aja lah. Nah, maksudnya untuk apa? Mengingat kalau nggak ada comment, kita nanti bingung. Ini metode untuk apa? Dicoba-coba gitu kan. Itu kalau ada penjelasan nih metode ini untuk anu, inputnya outputnya misalnya. Tuh, comment itu bisa membantu. Jadi kita nggak perlu meraba-raba lagi. Begitu ke variabel. Ya, saya pernah bikin variabel cuman A doang. Begitu saya beberapa hari kemudian saya buka lagi program saya, ini A itu apa ya? Oh, nggak taunya A itu adalah area misalnya, atau adalah apa gitu. Terus jelaskan, jangan cuma A aja. Jelaskan A itu adalah luas misalnya area. Nah, itu komen. Nah, ini dalam Java itu ada documentation comment ya. Cara notasinya seperti ini ya. Sama dengan bahasa yang C, apa yang lain sekarang musimnya kayak gini. Ada documentation comment, maksudnya apa documentation untuk apa? Itu untuk misalkan program itu dibuat oleh siapa, ada autornya ya, penulisnya kan, versinya berapa kayak gitu dan lain-lain lah. Atau nanti digunakan namanya label apa? Lupa ya. Nah, ini cara nulisnya seperti ini untuk ya, jadi bintangnya ada 2 di awal. Kalau ini kan bintangnya 1 ya, nah ini bintangnya 2. Minimal boleh aja setelah 2 ini ada bintang lagi nggak apa-apa. Kemudian method itu adalah intinya sih adalah suatu fungsi lah, mirip sama seperti fungsi, cuma digunakan untuk mengolah data yang ada di kelas itu method ya. Ada metode yang khusus yaitu konstruktor ya, nanti kita lihat ya. Di dalam Java itu metode itu digunakan untuk reusability, yaitu dipakai ulang codingnya melalui pewarisan gitu ya. Cara deklarasi metode seperti ini ya. Ada access specifier, public, private kah apa, nanti ada in, return type-nya ya, ada nama metodenya sum. Nah, ini ada parameternya ya. Nah, nama dengan parameter disebut method signature. Apa maksudnya signature? Untuk memanggil metode. Jadi kita kalau memanggil metode cukup namanya sama parameternya aja, nggak perlu sama public itu, nggak perlu gitu. Nggak perlu sama body-bodinya gitu. Jadi nah ini metode body di sini untuk apa? Maksudnya codingnya metode itu di sini. Yang ini disebutnya metode header. Nah, ini metode body. Ini kepalanya, ini badannya gitu ya. Ini tadi penjelasan tadi ya. Ada access, ada public, private, protected, default, ini penjelasannya, tapi nanti kita lebih enak kayak grafik pakai tabel aja. Tadi return type, method name, parameter list ya. Kemudian penamaan metode, karena metode itu pekerjaan, maka harus dia awali kata kerja ya, verb gitu kan, dan dimulai dengan huruf kecil gitu. Misalnya nanti kalau misalnya lebih dari 1, misalnya 2, 3 itu ya, maka yang pertama tetap huruf kecil ya. Seperti inilah, calculate area of circle, ini kata kerjanya. Calculate itu area of circle itu berarti luas lingkaran ya, sudah seperti itu ya. Jenis metode ada yang predefined, ada user defined. Yang predefined itu yang built-in. Seperti tadi kalau kita membuat array, itu langsung ada predefined metodenya, ada built-in metodenya. Panjang array itu, misalnya dengan cara mengetik length gitu, titik length muncul, nanti pilih aja. Itu untuk menghitung panjang array. Maksudnya panjang array itu apa? Jumlah member, jumlah anggota di array itu. Yang predefined tadi ya, ini yang length, misalnya contohnya ada equal, yang untuk di kelas lain ya, di bentuk data lain ada compare tuh gitu, membandingkan. Yang user defined itu ya yang kita bikin sendiri, kita membuat sendiri metode untuk mengolah suatu data. Kemudian static method. Apa itu static method? Tadi kan ada static variable. Static variable itu adalah variabel milik kelas. Nah, begitu juga metode yang static adalah metode milik kelas. Sehingga
metode yang statik itu nanti bisa di-share juga oleh objeknya dan juga tidak perlu adanya objek. Nah, ya. Nanti kita lihat berikutnya tentang itu. Nah, ini kayak kemarin itu kan main harus statik. Kenapa harus statik? Karena kalau dia nggak statik, dia harus diciptakan dulu objeknya. Dengan statik maka si main ini milik kelas. Nanti si mesin Java tuh langsung melihat si main ini dan udah bisa dieksekusi gitu. Kalau instant itu kan tadi ingat aja objek, begitu ada istilah instant ingat aja objek. Jadi instant method adalah metode milik objek. Karena metode itu milik objek, maka untuk memakai metode itu harus objeknya diciptakan dulu, ya kan logikanya. Kalau sebab kalau belum diciptakan objeknya belum ada, bagaimana kita bisa pakai kalau objeknya belum ada? Padahal metode itu adalah metode milik objek itu, ya. Perbedaannya instant method sama static method. Oke, contohnya jenis-jenis instant method itu ada yang asesor akses untuk mengakses ya. Jadi untuk membaca saja itu disebut getter. Ada yang mutator untuk mengubah, modifikasi itu disebut setter. Kemarin kita udah bisa bikin kan, secara otomatis generate dengan Eclipse itu bisa. Oke, kemudian abstract method. Apa itu abstract method? Adalah metode tanpa implementasi, di bodinya kosong gitu. Itu abstract method. Ini biasanya dideklarasikan dalam abstract class. Jadi abstract class itu adalah kelas yang mengandung abstract method. Gitu. Kalau nggak mengandung abstract method itu udah di kelas biasa. Gitu. Factory method itu adalah metode untuk menentukan ini return an object to the class to which it belong. Ya, jadi ini kelas ini tuh objeknya apa aja sih? Nah, kayak ini, misalnya get number instant, gitu ya. Jumlah instannya ada berapa? Kemudian konstruktor kemarin kita udah bisa bikin konstruktor itu untuk menciptakan objek. Ringkasnya seperti itu. Instant of the class is created. Instant of the class artinya objek, ya. At the time of calling constructor, memory of the object is allocated. Kan kemarin saya udah pernah katakan bahwa sebelum objek diciptakan, di memori istilahnya masih kosong. Begitu diciptakan objek, udah dialokasikan memori. Ini untuk objek unyil misalnya. Nama ini apa? Kecuali kalau misalnya si konstruktor itu masih kosong, nama masih kosong, tapi udah ada alokasinya. Baru nanti diisi oleh setter-setternya kan, nama ini, nick ini. Konstruktor juga bisa langsung ngisi gitu, ngisi thread itu berarti ngisi untuk yang pertama kali gitu. Oke, nah kayak keywordnya pakai new ya kan, berarti kemarin itu ya kita menciptakan objek anak unyil sama itu sama ogah misalnya kan dengan pakai new kan, new ayah misalnya, new anak kayak gitu. Kemudian ada juga default konstruktor. Kalau kita nggak bikin konstruktor, maka nanti mesin Java ya yang akan menyediakan konstruktor default. Dan defaultnya udah ada. Nanti tapi yang polos itu nggak ada parameternya. It is called constructor because it construct the values at the time of object creation. Yang default itu berarti create default constructor ya, compiler ya. Aturan untuk membuat konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelas persis ya, kalau A-nya besar gitu. Nah, explicit return ya, kita nggak boleh bikin return kayak kalau di metode biasa kan ada return, kalau nggak ada return pakai void gitu. Karena default konstruktor yang kayak gini notasinya ya, nama kelasnya aja langsung terus kurung-kurung. Nah, kurung-kurung awal itu maksudnya ini untuk bodinya si konstruktor itu. Oke, kemudian ada konstruktor overloading. Apa itu overloading? Yaitu konstruktornya sama namanya, ayah, anak, tapi yang satu kosong nggak ada parameter, yang berikutnya ada parameternya satu lah misalnya, yang berikutnya ada 2, ada 3 dan seterusnya. Itu namanya overloading. Jadi namanya sama, tapi parameternya berbeda. Oke, kemudian ini perbandingan antara konstruktor dengan metode biasa. Konstruktor untuk analyze the state of the object atau untuk menciptakan objek, sedangkan metode untuk mengekspos the behavior of the object. Kalau konstruktor must not have a return type, kalau ini harus ya, return type-nya. Kalau memang nggak ada return type-nya pakai void gitu.
Yes. Ini yang default, implicit, bukan implicitly. Kalau ini method invoke explicitly. Karena di si implicit itu karena pakai new aja, pakai new. Kalau ini ada defaultnya konstruktor itu, kalau metode nggak ada. Konstruktor itu harus sama namanya dengan kelas. Kalau metode nggak, ya, bebas. Malah nggak boleh sama dengan kelas. Nanti dikiranya konstruktor. Oke, kemudian akses modifier. Nah, tadi itu kan ada default, private, protected, dan public. Ini aja lihat tabelnya perbandingan seperti ini. Yang private itu berarti hanya di internal, hanya digunakan di kelas aja, di kelas yang sama aja. Udah gitu ya kuncinya. Yang default, ya dia bisa oleh kelas lain, tapi di dalam paket yang sama. Gitu. Kemarin kan kita bikin kelas anak, kelas ayah, kelas ibu ada di paket yang sama kan. Gitu. Itu boleh kalau misalnya si itunya default. Kemudian yang protected itu bisa di luar paket yang berbeda, cuman oleh subclass aja, yang bukan subclass nggak bisa. Subclass itu apa? Yaitu kelas yang mewarisi, misalnya ada inheritance gitu, ya. Misalnya kita bikin kelas penduduk, kemudian ada kelas ayah inherit dari penduduk. Ya. Kalau ada di penduduknya ada yang protected, berarti masih bisa dipakai oleh kelas ayah karena ininya, walaupun di luar paket gitu ya. Nah, kalau public itu oleh kelas apapun di luar paket pun bisa, yang namanya juga public kan, nanti umum, bisa diakses oleh semua kelas. Gitu. Oke, nah itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Silakan Anda download aja, unduh dari e-learning. Ada pertanyaan nggak? Yang belum presensi nanti setelah ini saya tayangin. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.